Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang market structure di smart money concept ya. Jadi untuk video kali ini kita akan coba membahas tentang pengertian order block, supply and demand ini tersebut. Baik, sebenarnya apa itu sih order block itu ya? Jadi order block itu adalah jenis area atau zona supply and demand yang terbentuk ketika ada order terbuka. Terjadi karena ada transaksi jual beli pada bank. Jadi jika teman-teman sudah biasa trading ya, maka kemungkinan pernah mendengar tentang order block juga ya pastinya ya. Jadi bank menggunakan order khusus untuk membeli, menjual, mengambil keuntungan dan menutup order. Ketika bank ingin membuka posisi dengan volume yang cukup besar, mereka tidak secara acak menempatkan posisi karena hal itu dapat mengganggu harga ya dan memicu order mereka pada harga yang lebih buruk yang dapat mengakibatkan penurunan keuntungan mereka. Nah, jadi untuk tujuan itu mereka mencoba membagi posisi mereka menjadi blok-blok kecil ya dan dapat dikelola menggunakan order block. Berikut adalah contoh menguraikan cara kerjanya. Jadi kita asumsikan bahwa bank ingin menempatkan order buy sebesar 200 juta pada pair euro USD ya. Tetapi hanya 50 juta yang dimiliki penjual di harga tersebut. Jadi bank misal pengen beli di harga 1,13200 ya. Ya sekitar range sekitar 13200 hingga 13500. Tetapi di range harga seperti itu, penjual hanya memiliki sebesar 50 juta aja gitu. Dan yang dimiliki penjual ya, jadi sangat jelas bahwa bank mungkin tidak dapat bagian ya, karena yang bank mau beli itu misal 200 juta, tapi penjual cuman, eee, menyediakan cuma 50 juta gitu. Jadi karena tidak banyak yang menjual, jika mereka menempatkan order buy sekarang, order buy 50 juta akan tereksekusi sekarang. Sedangkan untuk 150 juta sisanya akan diisi dengan harga yang terus meningkat sehingga menurunkan keuntungan mereka gitu. Jadi kalau, teman-teman punya uang sebanyak itu terus kalau langsung buy, langsung HK gitu, itu harga otomatis langsung melejit naik nggak karuan gitu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang biasa di saham gitu, pasti ada range, ada bid dan ask-nya itu, atau bid dan offer-nya gitu. Jadi di dalam bid dan offer itu ada yang namanya, volume lot-nya itu loh. Jadi volume lot-nya itu kan biasa bervariasi ya. Nah kalau volume lot-nya yang disediakan offer-nya itu sedikit, jadi kalau kita mau langsung beli banyak, harga nggak akan tereksekusi di harga yang sama gitu. Jadi kita akan terus beli di harga yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Hal itu tentu saja akan menurunkan keuntungan mereka, teman-teman. Jadi oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membagi order mereka dan menggunakan blok pesanan atau order block untuk menempatkan dan mengelola posisi mereka. Jika mereka membagi posisi mereka menjadi potongan-potongan 20 juta, mereka akan dapat memesan tanpa mengganggu harga. Jadi mereka menunggu dulu gini, misalkan yang offernya itu 50 juta ya, mereka cuma beli 20 juta. Mereka menunggu sampai offernya kembali ke 50 juta lagi, mereka baru beli lagi 20 juta. Dan seterusnya sampai seluruh order 200 juta ini terpenuhi, teman-teman. Misalnya jika mereka menempatkan potongan pertama dari pesanan panjang 20 juta, itu tidak akan membuat lonjakan harga secara tiba-tiba. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita open-nya cuman 20 juta gitu, jadi bank cuman open 20 juta gitu, itu harga tidak akan mengakibatkan lonjakan harga yang melejit gitu. Jadi kurang lebih seperti itu karena penjual masih lebih besar daripada pembeli, jadi 50 juta versus 20 juta gitu. Kemudian mereka dapat menunggu lebih banyak pesanan sebelumnya, menempatkan potongan pesanan panjang berikutnya. Proses penempatan potongan pesanan ini yang menghasilkan zona penawaran atau permintaan dari rentang konsolidasi yang ketat.
Jadi itu adalah, zona supply and demand-nya ya teman-teman ya. Terus di sini saya coba kita asumsikan di trading view ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau open posisi atau Bank open posisi di sini, misalkan Bank pengen menempatkan order buy 200 juta di sini ya. Harga akan terus menunggu di sini. Jadi ketika Bank beli 20 juta, terus harga kemudian ya naik cuman sedikit ya. Jadi harga tidak langsung ngepang tinggi ini kalau kita ambil 200 juta gitu. Jadi harga cuma naik dikit, kembali lagi, ambil lagi 20 juta, ambil lagi 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, sampai, total pesanan dari bank tersebut terpenuhi semua. Itu biasa disebut, eee, akumulasi ya. Jadi bank atau bandar itu akumulasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi order block ini kan ada 2 versi ya, order block untuk bullish dan order block untuk bearish. Dan di sini juga ada order block untuk bearish. Jadi bank juga menjualnya itu juga tidak langsung sepenuhnya gitu. Jadi, bank juga melakukan distribusi gitu. Jadi distribusi ini juga dilakukan pelan-pelan gitu. Jadi harga tidak langsung dibanting gitu, harga jualnya juga pelan-pelan sekitar 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, dan seterusnya sampai posisinya udah mau habis baru dibanting gitu. Dan biasanya kalau harga sudah terbanting gini padahal posisi dari bank tersebut masih memiliki barang, harga otomatis akan kembali untuk menjemput order block sebelumnya untuk melakukan penjualan yang lebih besar atau menghabiskan sisanya gitu. Dan biasanya untuk trader smart money concept, kita biasa untuk open posisi mengikuti cara bank tersebut ini ya. Jadi kita ikut bandarnya gitu. Jadi kita ikut ambil posisi sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi kalau bank eksekusi itu pasti kelihatan sekali di candle-nya teman-teman. Oke, kita contohkan dalam realnya. Jadi di sini kurang lebih ya, ini pair Euro USD di time frame H4 teman-teman. Nah, di sini kan adanya proses, akumulasi dan distribusi ya, atau ranging. Jadi ini adalah, area order block ya, area order block di sini. Jadi harga sebelumnya dia sudah membentuk area range seperti ini, jadi harga tidak langsung naik ke atas, tetapi harga, konsolidasi terlebih dahulu di sini. Jadi harga menempatkan order block, buy di sini, jadi bank melakukan posisi buy di sini, nyicil gitu istilahnya. Jadi dengan nyicil seperti ini harga akan terjaga konsolidasi seperti ini. Dan setelah harga sudah terpenuhi seluruh order block-nya, kemudian bank juga melakukan distribusi. Distribusi di sini juga bank melakukan secara hati-hati ya. Jadi di sini jual, 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 dan di sini juga jual. Kemudian harga sudah melampaui turun dan di sini adalah posisi order block terakhir ya teman-teman, yang di sini nantinya bisa kita gunakan untuk entry. Oke, dan di sini kalau kita perhatikan harga kembali lagi ke area order block untuk bullish ya di sini atau di area demand. Di sini adalah area supply-nya, di sini adalah area demand-nya. Dan dengan kita melakukan seperti ini tentunya kita tidak, lupa dengan video sebelumnya kalau kita membahas tentang market structure. Jadi kita tidak bisa langsung asal-asalan, eee, ambil entry posisi walaupun di sini adalah area demand, walaupun di sini ada area supply, tetap, kita basic-nya itu yang pertama itu adalah market structure. Jadi kita harus, ikuti alurnya market structure-nya. Kalau market structure-nya bearish ya kita coba ambil posisi untuk sell. Kalau market structure-nya bullish ya kita coba untuk ambil buy. Nah di sini kan karena market structure-nya bearish, jadi kita bisa ambil posisi sell ikut di,
tempat biasa bank entry. Di sini kan ada area supply, di sini ada area supply, di sini juga ada area supply yang jadi area order block. Jadi kita bisa entry di tempat di mana bank itu entry juga gitu. Jadi kita tidak asal-asalan, walaupun di sini kita bisa sell, tapi kita akan lebih baik kita ikuti tempat di mana, bank itu entry gitu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, order block itu biasa diambil dari, zona. Kalau bearish kita ambilnya candle bullish terakhir ya, sebelum breakout structure. Ini bisa dikatakan breakout structure. Kembali ke market structure sebelumnya, bahwa ini adalah sudah breakout structure atau pause ya. Berarti di sini kan harga sudah close dari, higher low sebelumnya, close candle di sini, artinya harga sudah menandakan, eee, sudah selesai gitu, masa distribusinya sudah selesai gitu, atau hampir selesai. Berarti di sini harga sudah, akan melanjutkan penurunan lebih dalam. Ketika harga sudah melanjutkan, ada potensi untuk melanjutkan penurunan lebih dalam, kita bisa ambil posisi sell di area order block terakhir. Karena itulah yang akan di harga akan kembali ke area itu, biasanya sih seperti itu. Jadi bank akan kembali ke area supply sebelumnya untuk menghabiskan, sisa-sisa barang gitu. Biasanya sih seperti itu. Dan di sini area order block itu bisa kita ambil dari satu candle bearish terakhir, dan di sini kalau kita perhatikan lagi lebih kecil, bahwa ini juga breakout structure ya teman-teman. Jadi ini adalah area supply-nya. Satu kali candle bullish, satu kali ukuran candle bullish ini bisa dijadikan area supply atau order block. Jadi area order block untuk bearish kita ambilnya yang bullish ya. Karena saat ambil bullish itu adalah, proses di mana bank tersebut melakukan distribusi. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di saat bank melakukan distribusi, otomatis di sini, order bank belum terpenuhi 100% ya, jadi belum habis gitu istilahnya ya. Dan kita bisa ambil posisi entry di sana sebenarnya. Dan di sini kalau kita perhatikan, saya ambil dari time frame yang lebih kecil. Di sini di time frame lebih kecil, di sini juga tersedia, area order block juga. Jadi setiap time frame itu ada order block juga. Jadi misal di H4 itu ada order block ya, atau di daily ada order block ya. Tapi di time frame lebih kecil juga ada order block juga. Jadi di dalam order block ada order block. Kita entry, stop loss biasa kita pasangkan di atau kita tempatkan di atas order block. Dan TP berada di, low terakhir ini. Low terakhir terbentuk di sini atau di area, lower low terakhir. Dan di sini harga juga, melakukan konsolidasi juga di sini. Teman-teman perhatikan, harga melakukan konsolidasi di sini berarti harga sedang, melakukan distribusi tambahan gitu. Jadi, eee, area order block untuk demand di sini dihabiskan di sini teman-teman. Jadi di sini kan harga perlu, bank perlu menaikkan harga untuk menjemput area sell mereka atau order block sell mereka dengan konsolidasi seperti ini. Setelah konsolidasi harga naik, menjemput area sell mereka di sini dan turun. Otomatis turunnya ini kan, harga tidak juga pasti meninggalkan sisa-sisa buy yang berada di sini kan. Nah, di sini harga, dihabiskan distribusinya di sini gitu.
Jadi setiap, ranging atau konsolidasi seperti ini, biasa bank sedang melakukan akumulasi atau distribusi, teman-teman. Setelah harga turun, harga kembali lagi masuk ke area ranging tersebut di sini, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup ya pengertiannya untuk order block ini. Besok di video selanjutnya kita bahas lagi tentang order block, lebih dalam. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dari video-video selanjutnya. Oke, yang belum follow, yang belum subscribe bisa di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, and then comment ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.